Di saat polisi memeriksa ruangan di rumah tersebut, pihak kepolisian menemukan sebuah tulisan yang ditulis menggunakan cairan merah yang terdapat di lantai. Tulisan itu berbunyi, "Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Skirt. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry." Geng, beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita yang sangat heboh di jagat sosial media tentang penemuan 4 jasad anak laki-laki di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Kebagusan Raya RT 004 RW 03 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain jasad keempat anak laki-laki tadi, juga ditemukan seorang laki-laki yang bernama Panca Darmansyah di dalam rumah tersebut. Kejadian kayak gini nih geng, sudah 3 kali terjadi di Indonesia dan sempat menghebohkan jagat maya juga. Ya, kalau kalian ingat nih, kita udah sempat ngebahas tentang kejadian Kalideres. Terus sebelumnya ada kejadian di Depok dan juga kejadian yang baru aja terjadi yaitu di Koja, yang mana pola dari kasusnya itu mirip-mirip, sehingga ini menyebabkan banyak spekulasi dan juga isu-isu tertentu ya tentang konspirasi ini mengarah ke sebuah sekte. Tetapi berbeda dengan kasus yang bakal kita bahas ini, kasus tentang penemuan 4 anak laki-laki tadi. Di kasus ini, setelah diselidiki lebih lanjut, motif dari meninggalnya 4 anak tadi disebabkan oleh orang yang bernama Panca, yang ternyata melakukan KDRT sampai membuat istrinya yang bernama Devnisa Putri harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka-luka akibat dari kekerasan si Panca suaminya. Bagaimana bisa nih peristiwa ini kok jadi berbelit-belit? Si Panca yang merupakan kepala rumah tangga, suami sekaligus ayah di dalam kasus ini, itu melakukan KDRT kepada istrinya, lalu setelah itu jasad keempat anaknya ditemukan bersama dia di dalam rumah. Nah, sekarang kita bahas selengkap-lengkapnya di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Empat jenazah anak-anak ditemukan berjejer di kamar di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mereka diduga dibunuh oleh ayahnya sendiri. Oke, sebelum kita bahas kronologinya, kita bakal bahas dulu profil dari Panca dan juga istrinya Devnisa. Panca Darmansyah, dia ini adalah seorang laki-laki yang berumur 41 tahun. Dia menikahi seorang perempuan, istrinya yang bernama Devnisa yang berumur 27 tahun. Dari umurnya, mereka ini terpaut cukup jauh dan bisa dikatakan berarti Panca ini sudah cukup matang untuk menjadi seorang kepala rumah tangga. Mereka ini sudah berumah tangga selama 6 tahun, tetapi anehnya pernikahannya itu seperti tidak terdaftar di KUA atau tidak terdaftar secara negara. Dari sumber informasi yang gue dapatkan, dikatakan pasangan ini menikah secara siri. Panca dan Devnisa ini memiliki 4 orang anak, yaitu berinisial VA umurnya 6 tahun, inisial S umurnya 4 tahun, inisial A berumur 3 tahun, dan inisial AS berusia 1 tahun. Nah, kita bisa lihat ya, pasangan ini memiliki anak yang masih kecil-kecil, masih balita dan juga bayi bahkan. Yang mengagetkannya adalah, di dalam rumah tangga Panca dan Devnisa ini, dengan sebegitu banyak anak mereka, ternyata Devnisa lah yang menjadi tulang punggung di dalam keluarga ini, geng. Jadi Devnisa ini bekerja sehari-hari sebagai seorang karyawan di perusahaan swasta. Jadi bisa dibayangkan ya, untuk ibu dengan 4 orang anak, berarti Devnisa ini bekerja cukup berat. Dan udah gitu, Panca
Panca sendiri itu sebenarnya pernah bekerja sebagai supir taksi, tetapi sayangnya sudah berhenti dan dia menganggur. Tapi nggak ada penjelasan yang jelas mengapa dia menganggur, apakah dia dipecat atau justru dia resign sendiri. Lalu di akun Facebooknya, dia terlihat pernah membawa anaknya ketika dia sedang bekerja dan pernah menjual kaos bertuliskan Free Palestine yang dia klaim akan memberikan sebesar 30% keuntungannya untuk didonasikan ke Palestina. Nah, jadi bisa kita lihat kalau dia ternyata selama menganggur juga berusaha bekerja dengan cara apapun. Kalau dari kasus ini gue jadi ingat kasus Dr. Corey yang kemarin kita bahas, yang mana kondisinya yang benar-benar bekerja adalah sang istri dan suaminya menganggur dan si istrinya mengalami KDRT. Kita kembali ke ceritanya si Panca yang mirip banget kondisi rumah tangganya seperti itu. Panca dan juga Devnisa itu mengontrak sebuah rumah di Jalan Kebagusan sejak 9 bulan lalu, geng. Dan berdasarkan keterangan dari pemilik rumah kontrakan yang bernama Asmoro Dwi Astuti, kalau si Panca ternyata sudah sangat sering menunggak uang kontrakan. Dia bahkan terakhir kali membayar uang kontrakan itu di tanggal 4 Agustus tahun 2023. Sehingga dia sudah menunggak tidak bayar kontrakan selama 4 bulan. Yang mana totalnya itu adalah sejumlah 10 juta rupiah. Karena berarti satu bulannya itu 2.500.000. Asmoro ini sampai kesal kepada Panca. Karena sering sekali dia bertanya kepada Panca melalui chat WhatsApp perihal kapan akan membayar uang kontrakan. Dan jawabannya ya tidak pernah pasti. Dia bilang dia bakal bayar tapi nggak tahu kapan akan dibayar. Yang mana akhirnya Asmoro memberikan tenggat waktu untuk membayar kontrakan tersebut sampai dengan tanggal 15 Desember karena mempertimbangkan Panca ini memiliki 4 orang anak. Jadi kasihan kalau misalkan langsung diusir. Bahkan Asmoro ini tahu kalau di dalam keluarga Panca hanya istrinya lah yang bekerja. Nah, lalu pasti timbul pertanyaan, di mana keluarga besar Panca? Kok bisa dia hidupnya sesusah ini? Nah, kabarnya nih geng, ternyata Panca ini sebelumnya sudah pernah menikah dan dia bercerai dari pernikahan pertamanya. Nah, lalu barulah dia menikah dengan Devnisa tanpa diketahui oleh keluarga besarnya. Dan semenjak itu, dia tidak lagi pernah berkomunikasi dengan keluarga besarnya. Panca ini dikenal dengan pria yang temperamen. Dia ini tidak bisa mengontrol emosinya, cepat marah, dan sering sekali cekcok dengan sang istri. Namun, menurut para tetangga, meskipun temperamen, tetapi Panca ini lebih telaten dalam mengasuh 4 anaknya. Dan si istrinya justru yang sering keluar rumah karena harus bekerja. Nah, tapi Devnisa ini bukan tipikal yang bekerja terus. Dia selesai dari kerja udah pasti berada di rumah. Dia sangat jarang keluar rumah kecuali hanya untuk bekerja. Lalu biasanya nih geng, anak-anak dari Panca dan Devnisa ini sering main ke rumah tetangga yang bernama Bu Titin. Dan selalu ketika anak-anaknya main ke rumah Bu Titin, yang nemenin itu adalah si Panca ayahnya, bukan Devnisa, karena Devnisa harus kerja. Ketika Panca ini ngajak anak-anaknya buat main, dia itu malah jarang ngobrol dengan tetangga. Dia hanya sekedar menyapa para tetangganya aja. Membantu mungkin memberi makan anaknya. Iya, di sini mainnya emang di sini mulu, pada disuapin. Cuman kan keluarnya jarang, dia paling 2 hari sekali gitu. Jadi di dalam mulu istrinya, nggak pernah keluar. Pas nganggur itu. Sementara itu, Devnisa sendiri tidak ada komunikasi dengan warga, tidak ada komunikasi dengan tetangga. Jangankan dengan tetangga lain, dengan Bu Titin aja, tempat di mana anaknya sering bermain, dia jarang sekali berkomunikasi. Ya, alasannya karena dia harus bekerja. Tapi, walaupun begitu, keluarga mereka, keluarga Panca dan Devnisa ini terlihat sangat baik-baik aja. Panca pun juga terlihat sangat menyayangi anak-anaknya. Namun, di media sosial milik Devnisa, dikabarkan Devnisa ini tidak pernah memposting keempat anaknya, bahkan sampai Panca sang suami juga tidak ada di media sosialnya. Jadi dia terlihat seperti wanita yang single. Di saat itu geng, Devnisa ini memposting sebuah status yang memuji-muji seorang laki-laki. Yang padahal, laki-laki yang dia puji itu menurut Devnisa adalah ayahnya. Nah, Panca ini sudah keburu cemburu duluan. Dia menganggap postingan dari Devnisa memuji seseorang tersebut adalah untuk seorang laki-laki yang membantu dia dan menemani dia ketika sesi wawancara lamaran kerja. Tapi entah apa yang terjadi ya, mungkin Devnisa sudah sempat menjelaskan kepada Panca, tapi Panca ini nggak dengerin.
kemarin kali. Dan dari postingan inilah yang ternyata disalahartikan oleh Panca dan menuduh kalau Devnisa telah berselingkuh di belakangnya, sehingga membuat Panca menjadi sangat marah terhadap Devnisa. Nah, disinilah geng, perkara ini rumit banget. Seperti yang gue katakan tadi, pernikahan antara Panca dan Devnisa ini kan bisa dikatakan pernikahan di bawah tangan. Dia nikah siri, tidak terdaftar secara negara, namun di dalam hal ini yang mengagetkannya adalah Panca sampai nggak tahu kalau orang yang mengantar istrinya untuk interview kerja adalah ayah kandung dari si istri. Berarti hubungan mereka ini benar-benar gelap banget gitu. Hubungan yang sama sekali tidak ada yang tahu, hanya para tetangga yang tahu. Tibalah di mana Panca berburuk sangka ketika si mertua alias ayah kandung dari sang istri terlihat dibanggakan oleh si istri di sosial medianya. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi eksekusi yang dilakukan oleh Panca. Di saat Panca ini tidak mengetahui kalau itu adalah ayah mertuanya sendiri, ya dikarenakan hubungan dia yang diam-diam ini, akhirnya Panca pun merasa sangat kecewa dan cemburu kepada istrinya Devnisa karena dia mengira Devnisa ini berselingkuh. Di saat itu Panca melakukan KDRT kepada Devnisa tepat di hari Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 ketika Devnisa akan berangkat kerja. Panca ini sempat melayangkan pukulan sebanyak berkali-kali sampai-sampai Devnisa ini mengalami lebam di wajahnya. Aksi KDRT itu diketahui oleh adiknya Panca, yang mana adiknya Panca ini sering dimintai tolong oleh Devnisa untuk diantarkan ke tempat kerja. Adiknya Panca ini datang menjemput Devnisa. Sesampainya di rumah tersebut, dia sempat mengetuk pintu tetapi nggak ada jawaban. Di saat itu dari dalam rumah dia mendengar kayak ada suara berisik, ada suara kegaduhan. Merasa ada yang janggal, adiknya Panca ini mendobrak secara paksa pintu rumah tersebut sehingga terbukalah pintu itu dan dia melihat di sana kakak iparnya Devnisa sedang mengalami penyiksaan oleh abang kandungnya yaitu Panca. Kemudian adiknya Panca ini memanggil Titin yang merupakan tetangga mereka. Dia di saat itu meminta tolong kepada Bu Titin ini dan mengatakan kalau kakak iparnya sedang disiksa oleh abangnya. Dan di saat itu Panca pun berhenti melakukan penyiksaan terhadap Devnisa. Atas bantuan warga, Devnisa pun akhirnya dibantu untuk dibawa ke rumah sakit. Oh ya, di sini gue pengen konfirmasi dulu nih geng. Nah, dari informasi yang gue dapatkan nih ya, ada yang mengatakan kalau adik mereka yang menendang pintu lalu menolong Devnisa dan dibawa ke rumah sakit ini adalah adiknya Panca. Tapi dari beberapa sumber ada juga yang bilang kalau itu adiknya Devnisa. Nah, koreksi gua kalau salah dalam menyampaikan informasi ya geng, mengenai itu sebenarnya adiknya siapa. Oke, sekarang kita lanjut ceritanya. Setelah Devnisa dilarikan ke rumah sakit, Devnisa di sana itu sampai muntah cairan merah dan di saat itu dipastikan dia mengalami kerusakan di bagian organ dalam tubuhnya. Keluarga Devnisa akhirnya dikabari mengenai aksi tindakan KDRT yang dilakukan oleh Panca. Keluarganya di saat itu cukup kaget karena tidak menyangka Devnisa akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Keluarga Devnisa pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Jagakarsa di hari yang sama. Nah, tetapi entah kenapa Panca malah tidak diperiksa oleh pihak kepolisian dengan alasan Panca tidak bisa meninggalkan keempat anaknya di rumah selama Devnisa berada di rumah sakit. Lalu dari beberapa informasi yang kita dapatkan nih geng ya, dikatakan Panca ini mencoba untuk menyamarkan keberadaannya dia dengan sengaja memposting sebuah status WhatsApp untuk mengelabui orang-orang dengan berpura-pura sedang menumpang di rumah salah satu temannya dan baru akan pulang di hari Kamis. Nah, ternyata geng, di saat Panca ini berpura-pura menginap di rumah temannya, ada sebuah aksi yang dilakukan oleh Panca. Aksi tersebutlah yang nantinya akan menggegerkan semua orang. Di lain sisi, Asmoro selaku pemilik kontrakan, dia diminta oleh seseorang yang kabarnya ini adalah adik dari Panca atau Devnisa gitu ya, untuk ngecek rumah kontrakan yang ditempati oleh Panca. Nah, ini karena statusnya Panca yang mengatakan kalau dia menginap di luar. Nah, ketika itu Asmoro melihat memang rumah tersebut, kontrakan tersebut lampunya mati, terus tidak ada suara anak kecil yang terdengar dari dalam, padahal ada 4 orang anak Panca di dalam. Dan akhirnya menurut Asmoro dia memastikan kalau kemungkinan besar Panca memang sedang tidak berada di rumah tersebut atau pergi ke rumah temannya sesuai dengan status WhatsApp-nya. WhatsApp saya, ya, 2 adik saya WhatsApp, tolong lihat kontrakan pakai kunci ini nih, karena di di story-nya dia
Sorry, Pak WA. Panca, dari WA. Sementara numpang di rumah teman. Oh. Terduga pelaku ini ya? Iya, Kamis baru pulang. Nah, saya tuh karena lampu nyala terus, suara anak kecil nggak ada. Ya, hari Sabtu sampai malam Minggu, ya kan namanya anak kecil, 6 sampai 11 bulan itu kan berisik. Pasti. Iya, iya. Nah, karena itu berarti bener nih WhatsApp-nya, lampu nyala, ya. Token habis juga tetangga katanya yang beliin, ya, karena nggak ada orangnya. Lalu singkat cerita keesokannya, tiba di hari Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023, geng. Ketika Devnisa masih terbaring di rumah sakit, disinilah di saat semua orang mengira rumah kontrakan tersebut tidak ada orangnya, ternyata Panca sedang mengeksekusi keempat anak-anaknya. Entah apa yang ada di pikiran Panca di saat itu. Dia seolah menjadi seorang laki-laki yang putus asa dan depresi, dan dia melakukan eksekusi terhadap anak-anaknya ini sekitar jam 1 sampai jam 2 siang. Pada awalnya, menurut keterangan dari pihak kepolisian nih, geng, Panca ini lebih dahulu mengeksekusi anak bungsunya yaitu AS. Sampai kemudian dia mengeksekusi lagi A, lalu barulah S, dan yang terakhir anaknya yang berinisial VA. Keempat anaknya ini dieksekusi dengan cara dibekap mulutnya dengan jarak waktu 15 menit per anak. Dan di saat itu dia memastikan satu persatu anaknya ini masih bernafas atau enggak. Dan yang membuat gua merinding dan benar-benar sedih gitu ya, keempat anaknya ini dieksekusi dalam kondisi sadar, bukan sedang tertidur atau dibius terlebih dahulu, enggak. Jadi benar-benar dalam kondisi sadar, tersenyum, manggil ayahnya, sedang bermain, sedang ketawa-ketawa, langsung dieksekusi oleh sang ayah. Setelah keempat anaknya dapat dipastikan sudah tidak lagi bernyawa, Panca langsung mengangkat satu persatu anaknya ini ke atas kasur. Lalu kemudian Panca yang seperti orang linglung ini langsung mengumpulkan mainan-mainan kesukaan anaknya dan menyusun mainan-mainan tersebut di dekat jasad mereka. Dan ternyata, geng, menurut keterangan pihak kepolisian, Panca ini sempat merekam aksinya ketika dia mengeksekusi anak-anaknya menggunakan handphone yang kemudian diketahui oleh polisi ketika mengamankan handphone dan laptop milik Panca. Lalu setelah Panca ini mengeksekusi semua anaknya, Panca sempat keluar rumah dan bertemu dengan beberapa tetangga. Di saat itu tetangga sudah mengetahui kalau Panca ini ya sedang ada masalah di rumah tangganya. Dia melakukan KDRT terhadap sang istri. Dan di saat itu hanya satu pertanyaan tetangga karena para tetangganya mulai curiga. Mereka menanyakan, "Hei Panca, anakmu di mana? Istrimu sedang di rumah sakit, kok anakmu nggak kelihatan?" Terus Panca di saat itu menjawab dengan sangat tenang. Dia mengatakan kalau anak-anaknya sedang dia titipkan di tempat temannya. Dan tidak banyak yang bisa dilakukan oleh warga karena warga tahu Panca ini adalah laki-laki temperamen dan para warga malas ribut dengan dia dan gak mau juga ngurusin urusan rumah tangga orang. Akhirnya tibalah waktu di mana jasad keempat anaknya ini ditemukan. Sekarang kita bahas kronologi penemuan jasad keempat anak Panca dan Devnisa. Tepat di hari Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023 sekitar jam 9.30 pagi, yang mana berarti ini sudah berjalan sekitar 3-4 hari dari hari eksekusi. Di saat itu Panca ini meminta 4 botol minuman isotonik kepada tetangganya yang bernama Irwan. Panca ini meminta tolong agar minuman tersebut diantarkan oleh Irwan ke rumah Panca langsung. Tetapi ketika Irwan sudah sampai di depan rumah Panca dan mau menyerahkan minuman tersebut, Panca ini justru nggak keluar rumah. Panca hanya meminta kepada Irwan untuk menaruh keempat botol itu di depan pintu rumahnya. Dan di saat itu Irwan gak mikir apa-apa. Dia hanya menuruti permintaan Panca dan menaruh botol-botol tersebut di depan pintu. Di saat itu tidak ada yang mengetahui ya, geng, apakah di dalam rumah tersebut Devnisa sudah pulang atau belum. Apakah Devnisa di saat itu masih dirawat di rumah sakit atau justru dia pulang ke rumah orang tuanya. Tapi yang jelas orang-orang tahu
kalau di dalam ada Panca dan keempat anaknya. Tidak lama setelah Panca meminta minuman kepada Irwan, ada beberapa tetangga yang mengatakan ketika Panca keluar dari pintu rumah mengambil minuman tersebut, tiba-tiba ada bau yang sangat-sangat menyengat yang berasal dari dalam rumah. Para tetangga ini mencium bau busuk tersebut yang menurut pengakuan Irwan, baunya seperti bau bangkai. Dan tetangga-tetangga ada yang sampai curiga apa ini bangkai tikus atau bangkai kucing, dan sampai mereka itu membongkar plafon rumah mereka karena bau tersebut menyengat sekali sampai ke rumah mereka. Setelah membongkar plafon mereka ternyata tidak menemukan adanya bangkai apapun. Para tetangga ini berinisiatif untuk bersama-sama mencari sumber bau tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata bau bangkai itu berasal dari rumah tetangga mereka yang baru saja berantem, yaitu rumahnya Panca dan Devnisa. Lalu, si pemilik kontrakan yaitu Asmoro itu kembali mendapatkan chat WhatsApp dari adiknya. Karena menurut adiknya, dia mendapatkan laporan dari para tetangga kalau sedang ada bau busuk yang sangat menyengat yang berasal dari dalam rumah kontrakan yang sedang ditempati oleh Panca. Lalu Asmoro mencoba untuk keluar rumah, dan dari depan rumahnya Asmoro, bau busuk tersebut ternyata juga ikut tercium. Tetangga sekitar yang merasa sangat curiga langsung melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Jagakarsa. Karena di saat itu para tetangga sudah mulai merasa curiga ke arah keempat anak Panca. Karena semuanya ya relate gitu. Panca baru saja berantem sama istri, dia melakukan KDRT, anaknya tidak terlihat lagi, dan Panca tidak keluar rumah. Ditambah dengan bau busuk yang berasal dari rumahnya. Ini pasti ada apa-apa. Nah, setelah warga melaporkan kejadian ini ke Polsek Jagakarsa, di saat itu Asmoro mengambil sikap karena dia sebagai pemilik kontrakan untuk menyampaikan hal ini kepada Panca. Dia sempat menelpon Panca sebanyak 15 kali, namun sayangnya tidak ada jawaban dari Panca. Karena tidak mendapatkan jawaban ini, akhirnya Asmoro memutuskan untuk membuka paksa rumah kontrakannya tersebut. Asmoro sempat menghubungi Devnisa yang di saat itu menurut kabarnya sih masih di rumah sakit. Dia mengatakan, "Mohon izin untuk saya dobrak pintu rumah tersebut." Setelah itu entah mendapatkan balasan atau enggak, tapi yang jelas Asmoro langsung mendobrak paksa pintu rumah kontrakan itu, dibantu oleh seseorang yang bernama Budi yang memang sudah biasa bekerja dengan Asmoro. Pembongkaran tersebut ikut disaksikan oleh ketua RT, disaksikan juga oleh adiknya Devnisa, kakaknya Panca, dan juga warga sekitar. Karena di saat itu mereka sudah berusaha untuk meminta Panca keluar rumah, tetapi Panca sama sekali tidak menanggapi. Pada awalnya mereka mencoba untuk mendatangkan tukang kunci, membuka kunci pintu rumah tersebut. Tetapi sayangnya tukang kunci ini gagal, yang akhirnya kakaknya Panca serta adiknya Devnisa langsung mendobrak pintu rumah itu dengan cara menendang. Sampai akhirnya ketika pintu itu terbuka, kebetulan sekali polisi juga tiba di TKP dan pihak kepolisian langsung meminta izin untuk masuk ke dalam rumah yang baru saja didobrak ini. Dan di saat itu aroma menyengat, aroma busuk bau bangkai sudah sangat-sangat kuat. Dan di saat itu pihak kepolisian sangat kaget menemukan fakta bahwa ada 4 jasad balita yang terbaring di dalam kondisi berjejer di sebuah kamar. Nah, lalu selain keempat anak tersebut, polisi juga menemukan sang ayah yaitu Panca yang sudah terlentang di dalam kamar mandi dengan posisi mengalami luka di pergelangan tangan. Nah, di saat itu di sebelah Panca juga ditemukan sebilah pisau, yang mana artinya Panca ini sedang berusaha untuk mewafatkan diri. Polisi di saat itu langsung buru-buru mengevakuasi 4 jasad balita tadi dan juga langsung melarikan Panca ke rumah sakit karena Panca ini masih bernyawa. Dan di saat itu Panca sudah mengalami dehidrasi karena kehabisan banyak cairan merah. Ada sebuah penemuan yang membuat semua orang bingung dan merinding. Di saat polisi memeriksa ruangan di rumah tersebut, pihak kepolisian menemukan sebuah tulisan yang ditulis menggunakan cairan merah yang terdapat di lantai. Tulisan itu berbunyi, "Puas Bunda, thanks for all." Tulisan tersebut diduga adalah sebuah pesan terakhir yang dituliskan oleh Panca sebelum dia akhirnya memutuskan untuk mewafatkan diri. Dan dari pesan tersebut terlihat hal itu ditujukan untuk sang istri, yaitu Devnisa. Dari kejadian tersebut, banyak yang memperkirakan kemungkinan besar Panca melakukan tindakan yang keji ini karena merasa cemburu dan juga putus asa karena mengira sang istri selingkuh.
Lalu kemudian geng, terungkap juga ada kejadian lain di samping fakta-fakta yang mulai terungkap. Ternyata Panca ini pernah menghubungi salah satu teman kecilnya melalui chat WhatsApp untuk meminta bantuan finansial. Di saat itu Panca sampai bilang dia ingin menjual CCTV atau router WiFi seharga Rp350.000. Dia bilang dia butuh biaya itu untuk biaya perawatan sang istri yang sedang dirawat di rumah sakit Pasar Minggu. Wah, aneh banget ya. Padahal istrinya itu masuk rumah sakit ya karena kelakuan dia gitu. Lalu menurut keterangan dari teman kecilnya ini, sebelum Devnisa dilarikan ke rumah sakit, Panca ini bahkan mau datang ke acara teman-temannya, tetapi akhirnya tidak jadi datang. Ketika Panca ini di video call oleh teman-temannya, Panca hanya tertawa dan meminta maaf karena tidak bisa datang dengan alasan istrinya Devnisa habis kena musibah. Padahal aslinya musibah tersebut dia sendiri yang melakukan. Dan menurut temannya Panca, pada hari Minggu ketika Panca masih mengirimkan WhatsApp kepada beberapa temannya yang mengatakan kalau dia mau berangkat kerja. Tetapi setelah itu, Panca ini sama sekali tidak ada kabar lagi. Dan kabar terakhir nih geng, pada tanggal 9 Desember kemarin dikatakan kondisi Panca sudah mulai membaik dan Panca sudah bisa diinterogasi, mengambil semua keterangan atas apa yang dia lakukan meskipun masih harus dirawat dan ditemani oleh dokter. Lalu sementara itu, Devnisa masih belum bisa diperiksa karena masih dalam kondisi syok dan trauma. Dia sudah diberitahukan tentang kejadian ini dan dia sangat-sangat tidak menyangka seakan dunianya runtuh. Setelah mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami, dia juga harus kehilangan 4 anaknya. Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan gelar perkara mengenai kasus ini dan hasilnya dikatakan Panca yang merupakan ayah dari keempat korban ditetapkan sebagai tersangka utama dan pihak kepolisian mengatakan sudah memiliki beberapa alat bukti termasuk keterangan dari 12 saksi yang sudah diperiksa. Dan atas perbuatan Panca ini dikabarkan nantinya Panca akan dijerat dengan pasal 338 jungto pasal 340 KUHP tentang eksekusi berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman eksekusi. Itu dia geng, mengenai kasus Panca dan Devnisa, penemuan 4 jasad balita yang ternyata dieksekusi oleh sang ayah karena cemburu terhadap istrinya.